Seorang pekerja migran Indonesia asal Jember, Jawa Timur, meminta Presiden Jokowi membebaskan istrinya karena disandra di sebuah perusahaan di Kamboja. Pekerja migran ini harus menyiapkan uang sebesar 115 juta rupiah jika ingin membawa pulang istrinya kembali ke Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Ahmad Zaini, warga Jember, Jawa Timur, saat konferensi pers di Gedung Rupatama Mapolda Jawa Timur pada Selasa siang. Pekerja migran Indonesia ini dihadirkan di Polda Jatim karena dirinya merupakan salah satu korban tindak pidana perdagangan orang bersama istrinya. Fauzi berhasil diselamatkan Satgas TPPO Polda Jatim dari tempatnya bekerja di Kamboja, sementara istrinya tidak diizinkan pulang oleh perusahaan karena alasan tertentu. Untuk bisa membawa istri pulang ke Indonesia, Zaini harus menyiapkan uang sebesar 115 juta rupiah. Kasus tindak pidana perdagangan orang berkedok penyaluran tenaga kerja ke luar negeri ini berhasil diungkap Polda Jatim bersama Kementerian Tenaga Kerja selama bulan Januari hingga Juni. Sebanyak 5 orang ditetapkan sebagai tersangka, berinisial MK, SA, HWT, MYS, APP. Seluruh tersangka merupakan warga Jawa Timur. Kasus bermula adanya informasi pemberangkatan pada 28 Januari 2023 dari Terminal Internasional Juanda ke negara kawasan Timur Tengah. Laporan ini kemudian ditindaklanjuti dan petugas berhasil mengamankan 14 PMI yang berada di hotel transit. Pengungkapan kedua pada 21 Maret, polisi mengamankan tersangka MYS di Bandara Juanda yang akan mengirim 20 PMI ilegal menuju Arab Saudi. Selanjutnya pada 7 Juni lalu, polisi kembali melakukan satu tersangka perempuan berinisial APP di kediamannya daerah Jember setelah terbukti memberangkatkan 16 PMI menuju Kamboja. Dari hasil penyelidikan kepolisian, APP mendapat keuntungan sebesar 3 hingga 5 juta rupiah untuk satu orang PMI yang mau dikirim ke Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi, Kamboja dan Jepang. Kepada para korban, tersangka menjanjikan bekerja di perusahaan dengan gaji besar. Namun kenyataan baik di Arab maupun di Kamboja, mereka dipekerjakan sebagai scammer atau penipuan. Khususnya dari korporasi PT, itu mendapatkan dari agen yang ada di Arab itu sekitar 3.500 US setiap pemberangkatan. Ini yang khusus dengan modus operandi yang melakukan pelanggaran moratorium 260 tahun 2015. Itu modus operandi yang pertama. Yang kedua, sedangkan modus operandi yang berkaitan dengan eksploitasi khususnya ekonomi yang tadi disampaikan oleh korban, itu juga rata-rata pemberangkatannya dari orang per orang sampai saat ini. Kemudian mereka istilahnya diiming-iming akan dipekerjakan di sana, ada yang di kantoran, ada yang dipekerjakan di tempat-tempat tertentu, kemudian diberikan gaji sekitar 1.000 atau 10 juta sampai 15 juta. Tadi sampaikan oleh korban, ternyata di sana bekerja sebelum Lebaran H4 sampai kemarin dipulangkan di tanggal 9 itu kurang lebih 1 bulan 20 hari. Itu mereka karena belum pernah mendapatkan korban yang penipuan yang ditipu orang Indonesia tadi, sehingga mereka belum mendapatkan uang. Atas perbuatannya, kelima tersangka ini dijerat pasal tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ferry Saputra, Surabaya TV.